Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 8 yang akan membahas materi tentang forgiveness. Tentu tidaklah asing bagi teman-teman mendengar kata ini. Forgiveness yang berarti mengampuni, memaafkan, dan lain sebagainya. Ternyata forgiveness juga merupakan salah satu dari berbagai kajian dalam ilmu psikologi positif yang akan kami bahas saat ini. Definisi forgiveness itu sendiri yaitu pendekatan ilmiah dan terapan untuk mengungkap berbagai kekuatan seseorang dan mendorong fungsi emosi positif mereka. Dalam psikologi positif, forgiveness atau yang sering kita bilang memaafkan ini dianggap sebagai salah satu penanggulangan masalah yang berfokus pada emosi yang dapat mengurangi risiko kesehatan dan meningkatkan resiliensi kesehatan atau sehat itu sendiri. Halo teman-teman, saya akan melanjutkan materi dari dimensi forgiveness. Nah, pada dimensi forgiveness ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Michael Lodge, yaitu forgiveness merupakan proses perubahan 3 dorongan dalam diri individu yang didasari terhadap transgressor. Nah, 3 dorongan ini yaitu yang pertama avoidance motivation, yang kedua revenge motivation, dan yang ketiga benevolence motivation. Nah, pada avoidance motivation ini ditandai dengan individu yang mempunyai sikap menghindar dan menarik diri dari pelaku. Yang kedua, pada revenge motivation. Revenge motivation ini ditandai dengan individu yang memiliki dorongan untuk membalas perbuatan pelaku yang telah ditujukan kepadanya. Nah, pada revenge motivation ini juga individu lebih memiliki perasaan marah dan ingin membalas dendam. Nah, saat individu dilukai oleh orang lain, maka dalam dirinya akan menimbulkan dorongan untuk lebih menghindar atau untuk dendam. Nah, yang ketiga yaitu benevolence motivation. Nah, pada benevolence motivation ini ditandai dengan dorongan dari individu untuk berbuat baik terhadap pelaku dengan adanya kehadiran benevolence. Artinya benevolence ini juga dapat menghilangkan 2 dimensi lainnya, yaitu seperti avoidance dan revenge. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena individu yang memiliki benevolence motivation ini lebih dapat menjadi individu yang memaafkan dan memiliki motivasi yang tinggi. Namun di sisi lain juga ia dapat memiliki avoidance dan revenge motivation yang rendah. Sekian. Untuk memaafkan tidak begitu saja, tetapi sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Forgiveness dipengaruhi oleh penilaian korban terhadap pelaku, penilaian korban terhadap kejadian, keparahan kejadian, dan keinginan untuk menjauhi perilaku. Michel Block dan teman-teman menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi seseorang untuk memaafkan. Yang pertama adalah sosial kognitif. Perilaku memaafkan dipengaruhi oleh penilaian kejadian dan penilaian pelaku, keparahan kejadian, dan keinginan untuk menjauhi perilaku. Hal lainnya yang mempengaruhi memaafkan adalah rumination about the translation, yaitu kecenderungan korban untuk terus-menerus mengingat kejadiannya sehingga menghalangi ia untuk menciptakan sikap memaafkan. Yang kedua adalah karakteristik serangan.
seseorang akan lebih sulit memaafkan kejadian-kejadian yang dianggapnya sangat penting dan bermakna dalam hidupnya. Misalnya, seseorang akan sulit memaafkan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya dibandingkan memaafkan orang yang menyalip antrian. Hal ini juga disampaikan oleh Rickraft dan kawan-kawan, menyebutkan semakin penting dan semakin bermakna suatu kejadian, maka akan semakin sulit seseorang untuk memaafkan. Yang ketiga adalah kualitas hubungan interpersonal. Faktor lainnya mempengaruhi perilaku memaafkan adalah kedekatan atau hubungan antara orang yang disakiti dan pelaku. Yang terakhir atau keempat adalah faktor kepribadian. Dari beberapa faktor yang mempengaruhi forgiveness, Rickraft menyatakan bahwa faktor kepribadianlah yang sangat berperan penting dalam seseorang untuk memaafkan. Demikian materi saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Gilobo. Saya akan melanjutkan dengan faktor-faktor berikutnya yang dipaparkan oleh Wardati dan faktor umum. Faktor yang pertama adalah empati. Jadi pada saat seorang merasakan empati terhadap orang lain, seperti korban merasakan empati terhadap pelaku, di mana dia juga dapat merasakan apa yang pelaku rasakan saat datang untuk meminta maaf, seperti perasaan bersalah dan tertekan, itu bisa mempengaruhi dia untuk mengeluarkan perilaku forgiveness. Yang kedua adalah atribusi terhadap pelaku dan kesalahannya. Jadi sang korban akan menilai pelaku dan juga kesalahannya, apakah pelaku meminta maaf dengan tulus dan apakah dia berpotensi atau tidak untuk mengulangi kesalahannya di masa yang akan datang. Baik, selanjutnya adalah tingkat kelukaan. Jadi tingkat kelukaan sangat mempengaruhi seorang untuk mengeluarkan perilaku forgiveness atau tidak. Jadi semakin tinggi seorang merasa dirinya terluka, maka akan semakin sulit dia untuk memberikan maaf kepada orang yang menyakitinya. Begitu juga sebaliknya. Selanjutnya adalah karakteristik kepribadian. Jadi ada beberapa kepribadian tertentu yang lebih terbuka dan bisa lebih cepat memaafkan kesalahan orang lain. Selanjutnya adalah kualitas hubungan. Kualitas hubungan juga sangat mempengaruhi seorang untuk memberikan maaf kepada orang lain. Ada beberapa alasan, diantaranya adalah seorang yang mau memaafkan kesalahan orang lain adalah seorang yang mempunyai motivasi yang kuat untuk menjaga hubungannya agar tetap aman dan utuh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tahapan di dalam forgiveness. Tahapan yang pertama adalah membalut sakit hati. Teman-teman, sakit hati yang dibiarkan akan mempengaruhi ketentraman dan juga kebahagiaan seseorang. Oleh karena itu, pihak yang tersakiti harus bisa meredam kebencian terhadap pihak yang telah menyakiti. Tahapan yang kedua adalah meredakan kebencian. Jadi kebencian adalah respon alami seseorang terhadap sakit hati yang mendalam, dan kebencian ini memerlukan penyembuhan. Kebencian, teman-teman, tidak akan merubah sesuatu menjadi lebih baik, melainkan sebaliknya. Oleh karena itu, pada tahap ini, pihak yang tersakiti harus berusaha untuk meredam kebenciannya kepada pihak yang telah menyakiti dirinya. Tahapan yang ketiga adalah upaya penyembuhan diri sendiri. Tentu sangat susah untuk melepaskan orang lain dari kesalahan yang telah ia perbuat. Hal ini akan mudah dilakukan dengan cara melepaskan orang tersebut dari kesalahannya di dalam ingatan kita. Jadi di sini memaafkan adalah pelepasan yang jujur walaupun dilakukan di dalam hati. Selanjutnya, si pihak yang tersakiti harus berusaha untuk berdamai dengan dirinya sendiri dan juga berdamai dengan orang lain. Tahapan yang terakhir adalah berjalan bersama. Pada tahapan ini, orang yang tadinya bermusuhan kembali berjalan bersama, yang artinya bahwa pihak yang telah menyakiti
meminta maaf dengan tulus dan pihak yang tersakiti menerima permohonan maaf, lalu hubungan yang awalnya retak kembali terjalin.